Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adikku semuanya, kita dipertemukan lagi dalam mata pelajaran biologi kelas 12. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang katabolisme. Tetapi sebelum kita ke materi, silakan kalian untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah Ibu share di Google Classroom. Baik, kita langsung saja ke penjelasan. Katabolisme atau dikenal dengan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Tetapi terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari katabolisme. Katabolisme atau biasa disebut dengan katabolisme karbohidrat itu adalah proses penguraian atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, proses katabolisme yang menghasilkan energi ini terjadi di dalam sel sehingga disebut dengan respirasi internal atau biasa disebut dengan respirasi sel. Karbohidrat untuk respirasi sel berupa gula heksosa, yaitu glukosa. Glukosa akan dioksidasi atau reaksi yang memerlukan O2 untuk menghasilkan energi secara bertingkat melalui serangkaian reaksi yang disebut dengan respirasi aerob. Namun, jika persediaan O2 di dalam sel tubuh kurang mencukupi, akan terjadi respirasi anaerob. Baik, kita ke penjelasan yang pertama, yaitu tentang respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob ini merupakan proses penguraian untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Atau penjelasan dari buku Erlangga, bahwa respirasi anaerob adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam bahan bakar organik, yaitu misalnya karbohidrat, melalui serangkaian reaksi tanpa menggunakan oksigen. Kemudian, respirasi anaerob itu disebut juga sebagai fermentasi. Kemudian, fermentasi itu terjadi pada jamur bersel satu, bakteri yang hidup di rawa atau lumpur yang miskin oksigen, sel hewan maupun sel manusia. Beberapa bakteri hidup secara aerob pada lingkungan yang cukup oksigen, tetapi pada saat lingkungan miskin oksigen respirasinya terjadi secara anaerob. Kemudian, kandungan yang terdapat di definisi respirasi anaerob adalah adanya asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis mendapati kondisi kekurangan oksigen, maka asam pirufat akan menjadi ke jalur anaerob. Hanya menghasilkan 2 ATP sehingga reaksi yang terjadi adalah C6H12O6 menghasilkan CO2 plus energi plus alkohol. C6H12O6 itu menghasilkan energi dan asam laktat. Kemudian selanjutnya, definisi dari respirasi anaerob. Pelaku yang menggunakan respirasi anaerob, jaringan yang kekurangan oksigen biasanya akar tumbuhan yang terendam air, biji-biji berkulit tebal yang sulit ditembus oleh oksigen, bahkan sel ragi atau jamur dan bakteri anaerob. Nah, sebelum kita ke penjelasan macam-macam respirasi anaerob, terlebih dahulu kita mengetahui bahwa respirasi anaerob itu terdiri atas 2 tahapan reaksi, yaitu adanya glikolisis dan transport elektron. Proses glikolisis respirasi anaerob sama dengan respirasi aerob, yaitu setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Sementara itu transfer elektron terjadi dari NADH ke asam pirufat atau turunan asam pirufat sehingga dihasilkan NAD+, kemudian NAD+ akan masuk kembali ke glikolisis. Berdasarkan produknya, jenis fermentasi yang umum yaitu adanya fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Baik, yang akan kita jelaskan yang pertama adalah fermentasi alkohol. Biasanya terjadi pada makanan dengan bantuan ragi yaitu Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi alkohol itu dilakukan oleh bakteri anaerob dan juga ragi.
Fermentasi alkohol ini dapat terjadi pada proses pembuatan minuman anggur dan tape. Kemudian, dalam pembuatan tape, wadah harus ditutupi rapat agar tidak ada oksigen sehingga jamur dapat melakukan respirasi anaerob secara sempurna. Jika wadah terbuka, proses fermentasi akan terganggu dan memungkinkan tumbuhannya mikroorganisme lain sehingga rasa tape asam dan tidak manis. Kemudian, mekanisme reaksi fermentasi alkohol yang pertama, bahan bakunya itu adalah glukosa, diubah menjadi asam pirufat melalui rentetan reaksi glikolisis. Yang kedua, adanya asam pirufat melepaskan CO2 menjadi asetaldehida. Yang ketiga, asetaldehida direduksi oleh NADH menghasilkan etanol dan melepaskan NAD. Dan yang keempat, NAD masuk kembali ke dalam reaksi glikolisis, sementara itu asetildehida berperan sebagai akseptor elektron. Kemudian selanjutnya, hasil fermentasi alkohol, setiap satu molekul glukosa yaitu 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Teman-teman bisa sambil dilihat penjelasan yang Ibu barusan jelaskan di gambar di depan kalian ya. Kemudian selanjutnya ada fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat itu terjadi pada sel otot hewan dan manusia ketika kekurangan oksigen. Hal ini terjadi jika katabolisme gula untuk membentuk ATP melebihi dari pasokan oksigen dalam darah. Eritrosit itu bersifat anaerob dan menghasilkan asam laktat karena tidak memiliki mitokondria. Fermentasi asam laktat juga dilakukan oleh jamur atau bakteri yang sering digunakan dalam pembuatan keju dan juga yogurt. Misalnya, Streptococcus sp. Mekanisme reaksi fermentasi asam laktat adalah sebagai berikut. Yang pertama, glikolisis mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Yang kedua, asam pirufat langsung direduksi oleh NADH sehingga membentuk asam laktat dan melepaskan NAD+. NAD+ masuk kembali ke glikolisis, asam pirufat berperan sebagai akseptor elektron. Hasil fermentasi asam laktat yaitu 2 asam laktat dan 2 ATP. Reaksi sederhana fermentasi asam laktat adalah sebagai berikut, yaitu C6H12O6 yaitu glukosa akan menghasilkan 2C3H6O3 atau asam laktat plus 2 ATP atau energi atau H2O plus 116 kalori. Penimbunan asam laktat pada sel otot ini menyebabkan berkurangnya elastisitas otot sehingga menimbulkan kelelahan dan nyeri. Namun, secara berangsur-angsur, asam laktat akan diangkut oleh darah menuju ke hati untuk diubah kembali menjadi asam pirufat. Selanjutnya, katabolisme respirasi aerob. Nah, teman-teman semua masih tetap stay tune kan? Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat menyimak materi yang Ibu jelaskan di depan kalian. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tidak tentang respirasi anaerob? Nah, apabila ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman semua memberikan komentarnya di WA group tentang respirasi anaerob sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu respirasi aerob. Baik, teman-teman semuanya kita lanjut lagi ya ke respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini memiliki definisi. Jadi definisinya itu adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi atau makanan melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dia itu bersifat eksergonik, artinya dia itu melepaskan energi. Reaksinya yaitu C6H12O6 plus 6O2, maka dihasilkan 6H2O atau 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP.
dan energi panas. Pelakunya itu adalah manusia, hewan, tumbuhan, sebagian monera, protista, dan juga jamur. Baik teman-teman semuanya, sambil Ibu menjelaskan, mudah-mudahan kalian sambil mendengarkan tentang respirasi aerob. Nah, reaksi kimia pada respirasi aerob ini dapat dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu adanya glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Nah, yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah glikolisis. Baik, glikolisis itu adalah reaksi pengubahan bahan bakar organik menjadi 2 molekul asam pirufat. Reaksi glikolisis itu terjadi di sitosol atau di luar mitokondria. Pada glikolisis, setiap satu molekul glukosa itu menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Nah, 2 molekul NADH dan 2 molekul ATP dan 2 molekul H2O. Sebenarnya, setiap satu molekul glukosa itu menghasilkan 4 ATP ya teman-teman, tetapi 2 molekul ATP diperlukan kembali dalam reaksi. Nah, reaksi yang menghasilkan ATP bersifat eksergonik, sementara itu reaksi yang membutuhkan ATP bersifat endergonik. NADH merupakan NAD+ yang tereduksi dengan penambahan satu atom hidrogen. Glikolisis tidak memerlukan O2, bahan bakar selain glukosa, misalnya fruktosa, galaktosa, dan lemak dapat mengalami glikolisis dengan bantuan enzim-enzim tertentu. Nah, glikolisis itu terdiri atas 10 tahapan ya teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada fosforilisasi glukosa. Yang kedua ada glukosa 6-fosfat dikatalis oleh enzim fosfoglukoisomerase sehingga terbentuk isomer fruktosa 6-fosfat. Terus adanya fruktosa 6-fosfat yang mengikat fosfat yang dilepaskan ATP menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Kemudian adanya enzim aldolase, kemudian ada enzim mengatalisis perubahan bolak-balik reversibel antara kedua gula beratom 3C tersebut, yaitu dehidroksi aseton fosfat dan gliseraldehida fosfat. Yang keenam, adanya gliseraldehida fosfat dioksidasi oleh transfer elektron sehingga H+ ditambahkan ke NAD+ yang membentuk NADH. Kemudian gugus fosfat ditransfer ke ADP sehingga menghasilkan ATP, kemudian enzim fosfogliseromutase merelokasi atau memindahkan gugus fosfat sehingga terbentuk 2 fosfogliserat dan enzim enolase. Kemudian adanya reaksi terakhir glikolisis ini menghasilkan ATP dengan mentransfer gugus fosfat dari PEP ke ADP sehingga fosfoenol pirufat atau PEP berubah menjadi asam pirufat. Oke, teman-teman semuanya, jangan dulu kemana-mana, kita ada lanjutannya ya. Baik teman-teman semuanya, ini merupakan lanjutan dari penjelasan barusan yaitu tentang glikolisis dan ini selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Nah teman-teman, sambil kita menjelaskan, boleh sambil disimak bukunya kalau yang punya buku atau disimak penjelasan dari Ibu dan sambil melihat ke penjelasan yang ada di YouTube. Jadi, definisi dari dekarboksilasi oksidatif itu adalah merupakan reaksi di antara glikolisis dengan siklus Krebs, yaitu reaksi pengubahan molekul asam pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, reaksi ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Kemudian, asam pirufat itu bereaksi dengan NAD+ dan CoA atau biasa disebut dengan koenzim A membentuk senyawa asetil-CoA. Nah, reaksi tersebut akan menghasilkan 2 asetil-CoA dan 2 NADH serta melepaskan 2 CO2. Nah, selanjutnya siklus Krebs. Siklus Krebs teh atau biasa disebut dengan siklus asam sitrat. Reaksi pada siklus Krebs itu terjadi di dalam matriks mitokondria. Siklus Krebs ini menggunakan nama Sir Hans Adolf Krebs, ilmuwan Jerman Inggris yang mengemukakan siklus ini pada tahun 1937. Siklus Krebs ini berlangsung dalam 8 tahapan reaksi. Nah, hasil akhir siklus Krebs itu ada 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Kemudian teman-teman bisa dilihat atau
diamati bahwa siklus Krebs itu terdiri atas 8 tahapan. Ya, bisa sambil dilihat gambarnya. Nah, 8 tahapan. Yang pertama ada asetil CoA. Masuk ke siklus Krebs dengan melepaskan CoA. Nah, 2 atom karbonnya berikatan dengan asam oksaloasetat, membentuk asam sitrat. Kemudian yang kedua, satu molekul air H2O itu dikeluarkan dan satu molekul air yang lainnya ditambahkan kembali, sehingga asam sitrat membentuk isomernya menjadi asam isositrat. Nah, asam isositrat itu melepaskan gugus karboksil atau COO- dalam bentuk CO2 dan memberikan atom hidrogen beserta elektronnya pada NAD+ untuk membentuk NADH. Nah, sementara itu asam isositratnya yaitu berubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Nah, selanjutnya asam alfanya itu atau biasa disebut dengan ketoglutarat itu berikatan dengan CoA yang membentuk senyawa antara suksinil CoA atau beratom 4C dengan melepaskan CO2 dan memberikan atom hidrogen beserta elektronnya kepada NAD+ untuk membentuk NADH kembali. Nah, fosforilisasinya tingkat substrat itu dimulai dengan dilepaskannya kembali CoA sehingga membantu pengikatan fosfat oleh GDP atau guanosin difosfat menjadi GTP. Nah, GTP ini serupa dengan ATP jika menyumbangkan satu gugus fosfat ke ADP. Senyawa antara suksinil CoA berubah menjadi asam suksinat. Kemudian, asam suksinat ini memindahkan 2 atom hidrogen dan elektronnya kepada FAD. Untuk membentuk FADH, asam suksinat ini berubah menjadi asam fumarat. Kemudian, asam fumarat itu berikatan dengan H2O, membentuk asam malat. Nah, asam malat mentransfer kembali atom H dan elektronnya ke NAD+, sehingga terbentuk NADH dan asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat yang akan digunakan dalam siklus Krebs selanjutnya. Begitu teman-teman penjelasannya ya. Selanjutnya, nah ini tadi yang penjelasan glikolisis, ini siklus Krebs. Terus, nah ini elektron. Nah, penjelasannya. Rantai transport elektron itu kan terjadi di bagian krista atau membran dalam mitokondria ya. Nah, pada rantai transport elektron, NADH dan FADH2 itu yang dihasilkan dalam glikolisis. Dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs itu akan membebaskan energi tinggi pada saat melepas elektron dan H+-nya. Nah, teman-teman bisa sambil dilihat di gambarnya tentang transport elektron itu seperti apa prosesnya. Nah, ini merupakan penjelasan dari Ibu. Ada rantai transport elektron, apa aja isinya? Nah, isinya 1, NADH yang dihasilkan pada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs ini melepaskan yang namanya E- plus H+ menjadi NAD+, kemudian NAD+ ini masuk kembali ke siklus reaksi. Kemudian elektron E+, E-nya dari NADH ditransfer ke FMN ya, kemudian ke F+S atau protein besi sulfur. Nah, FADH2-nya itu dihasilkan pada siklus Krebs melepaskan 2E- plus 2H+ menjadi FAD+ masuk kembali ke siklus Krebs. Nah, yang keempat, E-nya itu dari FADH2 ditransfer ke Fe+S protein besi sulfur. Nah, yang E-nya dari Fe+S ditransfer secara berturut-turut ke Ki atau ubiquinon atau koenzim. Nah, yang F-nya elektron dari Ki selanjutnya ditransfer ke CYT atau sitokrom, yaitu secara berurutan. Ya, ada CYTB, kemudian ada Fe+S, ada CYT, kemudian ada C1, kemudian ada CYTC, CYTA, CYTA3. Nah, sitokrom itu mempunyai gugus hem dengan 4 cincin organik. Nah, yang mengelilingi atom besi tunggal. Atom besi inilah yang memindahkan elektron. Terus
tahap terakhir CYTA3 itu mentransfer elektronnya ke oksigen, kemudian oksigennya itu menjadi 1/2O2 menangkap 2H+, sehingga terbentuklah H2O atau air. Nah, setiap perpindahan elektron ini akan dilepaskan energi yang digunakan oleh ADP untuk mengikat Pi sehingga terbentuklah yang namanya ATP. Nah, dalam reaksi redoks, senyawa-senyawa ini mentransfer atau melepas elektron dan keadaan teroksidasi, tetapi ketika menangkap elektron dalam keadaan tereduksi. Nah, dalam pembentukan ATP-nya itu diperlukan yang namanya enzim sintase. Nah, enzim ini bekerja secara seperti pompa ion. Sumber daya ATP-nya itu sintase ini berasal dari perbedaan konsentrasi H+ pada sisi yang berlawanan dari membran dalam mitokondria. Satu molekul NADH ini menghasilkan energi sebesar 3 ATP, sedangkan FADH-nya menghasilkan energi lebih kecil atau sebesar 2 ATP, karena FADH2-nya itu menambahkan elektronnya ke rantai transfer elektron pada tingkat yang lebih rendah dari NADH gitu. Kemudian perhitungan jumlah total ATP-nya itu yang dihasilkan pada respirasi aerob itu dapat dijelaskan dalam tabel, yaitu 38 ATP. Angka tersebut merupakan dugaan hasil ATP maksimum dari satu molekul glukosa. Nah, sebab sebagian ATP-nya itu digunakan untuk gaya gerak penyerapan asam pirufat oleh mitokondria dari sitoplasma. Kemudian selanjutnya ada istilah anabolisme atau fotosintesis. Nah, anabolisme atau fotosintesis ini merupakan rangkaian reaksi penyusunan suatu zat organik dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Atau ini merupakan penyusunan senyawa kompleks organik dari senyawa-senyawa sederhana yang membutuhkan sejumlah energi yang berasal dari cahaya atau dari reaksi kimia. Jika sumber energinya berasal dari cahaya, itu biasanya disebut dengan fotosintesis. Nah, kalau anabolisme ini kan bersifat endergonik atau memerlukan energi. Makanya ada istilah energi cahaya matahari. Berarti ada yang dihasilkan. Nah, yang dihasilkannya itu adalah ini di sini dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut asimilasi. Nah, asimilasi ini penyusunan zat anorganik atau organik. Contohnya itu adalah fotosintesis atau kemosintesis. Kalau polimerisasi ini penyusunan zat organik sederhana atau kompleks. Nah, sekarang ke penjelasan yang pertama, yaitu definisi dari fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan asal katanya itu adalah foton yang biasa disebut cahaya. Nah, sintesis itu kan penyusunan. Jadi penjelasannya itu adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks organik dengan menggunakan energi dari cahaya. Atau di sini dijelaskan bahwa fotosintesis itu merupakan proses anabolisme, yaitu penyusunan CO2 dan H2O menjadi karbohidrat oleh klorofil dengan bantuan energi matahari. Seperti itu. Kemudian sinar yang paling efektif untuk fotosintesis adalah sinar merah atau bergelombang panjang. Ini lebih dari 680 Hz biasanya. Sinar violet dan biru bergelombang pendek 440 sampai dengan 480 Hz biasanya. Nah, terjadinya di mana? Terjadinya itu biasanya di kloroplas. Reaksi kimia yang dihasilkannya apa? Reaksi kimia yang dihasilkannya itu adalah 6CO2 plus 12H2O, ya, atau 6CO2 plus 6H2O, maka yang dihasilkan adalah C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O kalau di buku paket, tapi kalau misalkan di penjelasan ibu menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Sama saja sih sepertinya isinya, tetap itu intinya, seperti itu ya. Nah, fotosintesis itu dilakukan oleh organisme fotoautotrof. Nah, misalnya adalah tumbuhan hijau, bakteri berklorofil, kemudian ada yang bakteri ungu, seperti itu. Kemudian selanjutnya
Definisi dari fotosintesis juga itu terjadi adanya reaksi terang dan juga reaksi gelap. Ya. Nah, itu merupakan pada tahapan fotosintesis. Tetapi sebelum kita ke tahapan fotosintesis, terlebih dahulu Ibu menjelaskan kloroplas itu sebagai tempat fotosintesis. Ya. Jadi gini, kloroplas itu kan terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Contohnya apa saja? Yang pertama adanya daun, batang, ranting, kelopak bunga, dan buah yang belum matang. Nah, pada daun di mana kloroplas itu berada? Dia atau kloroplas itu banyak ditemukan di jaringan tiang atau jaringan palisade. Pada umumnya, permukaan atas dari daun tampak lebih hijau dibandingkan permukaan bawahnya karena kloroplas itu kan lebih banyak terdapat di jaringan palisade daripada jaringan sponsnya. Terus kan terdapat kira-kira 0,5 juta kloroplas pada setiap milimeter persegi permukaan daun. Jadi pada setiap sel mesofil diperkirakan terdapat 30-40 kloroplas. Nah, kloroplas itu kan merupakan organel sel berbentuk cakram dengan ukuran 2-4 nanometer kali 4-7 nanometer. Jadi struktur kloroplas itu yang pertama, selubung luarnya itu kan merupakan membran rangkap. Yang kedua kan adanya tilakoid. Tilakoid itu apa? Itu merupakan sistem membran yang berbentuk kantung-kantung pipih berisi klorofil dan pigmen-pigmen fotosintetik lainnya. Kemudian adanya grana. Kalau grana itu jika tunggal disebut granum, merupakan tumpukan tilakoid. Terus adanya stroma. Stroma itu merupakan cairan koloid di luar tilakoid yang mengandung enzim-enzim dan bahan-bahan kimia. Seperti apa contohnya? Adanya gula dan asam-asam organik. Terus kan stroma juga itu tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis. Terus adanya ribosom dan DNA seperti itu. Terus kan di dalam fotosintesis juga ada fotosistem. Fotosistem itu kan merupakan unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari. Kalau misalkan di dalam tumbuhan itu tidak ada fotosistem, berarti tidak bisa menangkap energi cahaya matahari. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Nah, fotosistem itu kan terdiri atas kompleks antena, adanya protein juga dan juga adanya molekul organik lainnya. Nah, dia itu terdapat di mana? Dia itu terdapat di dalam membran tilakoid. Nah, kompleks antenanya itu berperan untuk apa? Di sini dijelaskan, kompleks antenanya itu berperan sebagai pengumpul energi dan tersusun dari kumpulan molekul pigmen, yaitu klorofil A, klorofil B, dan molekul karotenoid. Nah, kan ada klorofil A tuh dapat menyerap cahaya merah dan biru ungu. Kalau klorofil B ini dapat menyerap cahaya biru dan jingga. Kalau karotenoid menyerap cahaya biru hijau. Perbedaan klorofil A dengan klorofil B yaitu klorofil A berwarna hijau dengan mempunyai gugus CH3, sedangkan klorofil B berwarna kuning jingga ya dan mempunyai gugus. Nah, terus di sini dijelaskan bahwa yang namanya klorofil A juga itu kan berperan langsung dalam reaksi terang fotosintesis atau reaksi yang menggunakan cahaya. Kedudukannya di dalam fotosistem itu sebagai pusat reaksi, tempat terjadi reaksi kimia juga. Terus pertama fotosintesis yang menggunakan cahaya, seperti itu. Nah, terusnya selanjutnya adalah tahapan reaksi fotosintesis. Nah, tahapan reaksi fotosintesis itu kan ada dua macam. Yang pertama ada reaksi terang, yang kedua ada reaksi gelap. Kalau reaksi terang itu kan udah jelas membutuhkan cahaya, terjadi di tilakoid atau grana. Kalau reaksi gelap itu tidak membutuhkan cahaya dan terjadinya biasanya di stroma. Nah, reaksi terang itu ada 3 reaksi ya. Yang pertama itu ada sensibilitas atau masuknya cahaya. Yang kedua ada fotofosforilasi yaitu sintesis ATP. Kemudian yang ketiga ada fotolisis air yaitu H2O yang menghasilkan 2H plus 1/2O plus 2E minus. Nah, hasil dari reaksi terang itu adanya O2 atau oksigen yang dibebaskan. Terus adanya ATP digunakan untuk reaksi gelap biasanya. Kemudian NADPH2 ini digunakan untuk reaksi gelap. Terus terdapat 2 jenis siklus. Yang pertama ada siklus siklik.
ini menghasilkan ATP dan hanya melewati fotosistem 1. Yang kedua ada siklus non-siklik, ini menghasilkan O2, ATP dan NADP2 dan melewati fotosistem 1 dan 2. Nah, terus kan cahaya matahari itu akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2. Sehingga elektron di pusat fotosistem naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh akseptor primer. Elektron tersebut akan mengalir turun untuk menuju tingkat energi awalnya, namun melewati beberapa molekul sebagai akseptornya. Nah, elektron yang telah naik menyebabkan pusat fotosistem 2 kekurangan elektron. Untuk mengisi kekosongan tersebut, suatu enzim akan memecahkan H2O yang akan menghasilkan 2H plus setengah O2 plus 2E. Nah, hasil fotolisis air berupa elektron ini akan didonorkan pada pusat fotosistem 2 dan O2 akan dilepaskan secara bebas oleh tumbuhan. Nah, elektron dari fotosistem 2 yang naik dan ditangkap akseptor primer tadi itu akan dialirkan menuju sederetan yang namanya protein itu melalui rantai transfer elektron yang meliputi Peki, kemudian kompleks sitokrom dan PC yang akan mengantarkan elektronnya tersebut kembali ke tingkat energi semula. Nah, ketika ditangkap oleh protein-protein tersebut, elektron akan melepaskan sebagian energinya yang sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Terus di samping itu kan elektron pada fotosistem juga telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap energi cahaya matahari. Nah, elektron dari fotosistem 2 ini akan diturunkan dari kompleks protein atau rantai transfer elektron dan mengisi kekosongan yang terjadi di fotosistem 1. Nah, sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik ini akan ditangkap oleh akseptor primer kemudian diteruskan menuju FD atau ferredoksin yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NADP reduktase. Enzim tersebut akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi membentuk NADPH2. Terus kan ada reaksi gelap atau siklus Kelvin-Benson. Nah, reaksi gelap itu terdapat 3 reaksi. Yang pertama itu ada fiksasi atau pengikatan CO2. Terus ada reduksi. Terus ada regenerasi atau pembentukan kembali RUBP. Kemudian hasil dari reaksi terang itu adalah hasil dari reaksi gelap itu adalah glukosa. Nah, ini ya penjelasannya di sini bahwa reaksi gelap itu kan dikemukakan pada tahun 1961 oleh Dr. Melvin Kelvin dan Andrew Benson sehingga disebut siklus Kelvin. Reaksi tersebut itu tidak memerlukan cahaya matahari. Jadi reaksi gelap itu terjadinya itu di stroma. Zat yang diperlukan dalam reaksi gelap itu yaitu CO2, ATP dan NADPH. Nah, hasil akhir reaksi gelap itu adalah gliserdehida 3-fosfat atau PGAL atau gula berkarbon atau glukosa jika menggunakan 2 molekul gula berkarbon ADP dan NADP dihasilkan teh. Nah, mekanisme siklus Kelvin itu juga kan ada 3 tahapan atau 3 fase. Yang pertama itu ada fiksasi karbon, terjadi pengikatan CO2 oleh molekul organik bifosfat atau RUBP. RUBP itu apa? RUBP gula berkarbon dengan katalisator enzim Rubisco yaitu RUBP karboksilase yang banyak ditemukan dalam kloroplas. Terus kan ada reduksi. Nah, reduksi molekul 3 fosfogliserat menangkap gugus fosfat dari ATP itu membentuk 1,3 bisfosfogliserat. Terus kan ada regenerasi RUBP. Nah, itu. Terus kan penggunaan produk fotosintesis juga. Jadi kan ada istilah gula berkarbon 3 yang dihasilkan dalam siklus Kelvin. Nah, itu digunakan oleh tumbuhan untuk menyintesis semua molekul organik sel tumbuhan. Nah, sekitar berapa persen? Ada 50% dari senyawa organik yang dihasilkan dalam fotosintesis tersebut. Nah, kemudian dikonsumsi sebagai bahan bakar untuk respirasi sel di dalam mitokondria dan sebagian lagi akan hilang saat terjadi fotorespirasi atau
respirasi cahaya. Nah, respirasi cahaya itu apa? Merupakan respirasi yang terjadi bersamaan dengan fotosintesis yang terjadi pada siang hari atau terdapat cahaya seperti itu. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama itu adalah intensitas cahaya, ya. Yang kedua adalah panjang gelombang cahaya. Yang ketiga konsentrasi CO2. Yang keempat adanya suhu. Yang kelima ada ion anorganik. Dan yang keenam ada zat inhibitor. Nah, pembuktian fotosintesis. Jadi kan fotosintesis berperan penting untuk kelangsungan kehidupan organisme di muka bumi. Jadi hampir seluruh organisme heterotrof secara langsung maupun tidak langsung sangat bergantung pada zat makanan produksi dari fotosintesis. Hal inilah yang mendorong banyak ahli mengadakan penelitian tentang fotosintesis, antara lain Jan Ingenhous gitu ya, ada Engelmann dan Julius von Sachs. Nah, percobaan oleh Jan Ingenhous ini membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen atau O2, organisme yang digunakan oleh tanaman air atau hidrilla sp. Nah, yang kedua percobaan oleh Engelmann ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dan terjadi pada sel yang mengandung klorofil. Organisme yang digunakan yaitu ganggang Spirogyra sp dan bakteri aerob. Terus yang ketiga ada percobaan oleh Julius von Sachs. Dia itu membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat yang berupa amilum. Seperti itu penjelasan tentang enzim dan metabolisme. Alhamdulillah sudah selesai, sudah beres. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Tugas, karena berhubung materinya sudah selesai, silahkan kalian untuk mengisi daftar silakan untuk mengisi soal uji kompetensi dari nomor 1 sampai dengan nomor 20 beserta dengan soalnya. Paham ya? Mudah-mudahan dapat dipahami semuanya dan terima kasih bagi yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.